Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membagikan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Nurul Jamilatul Hasanah, CGP Angkatan 7 dari SLB Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi nyata yang ingin saya bagikan adalah aktivitas pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran seni budaya fase D kelas 7-9 Tunagrahita. Alokasi waktu 2 jam pelajaran dengan model game based learning dan metode permainan edukasi. Capaian pembelajaran pada fase ini, peserta didik mampu menganalisis secara sederhana dengan bimbingan mengenai tari daerah, pola irama, tari Nusantara, dinamika gerak tari Nusantara, unsur wiraga, wirasa dan wirama, tari kreasi baru, serta pementasan sederhana dengan pengamatan alam sekitar sesuai kemampuan peserta didik. Yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui media instruction card, murid mampu mengklasifikasikan gerak tubuh minimal 3 gerakan. Kedua, melalui model game-based learning, murid mampu mengidentifikasi gerak dasar tari minimal 3 gerakan. Deskripsi profil murid pada kelas kali ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A memiliki kemampuan membaca dan memahami konsep bacaan dengan baik, mengenal bagian anggota tubuh dengan baik, dan bisa mengidentifikasi arah dengan baik. Sedangkan kelompok B memiliki kemampuan membaca yang masih kurang, bahkan ada yang tidak bisa membaca sama sekali, namun mampu memahami sebuah konsep hal baru, mengenal bagian anggota tubuh dengan baik, namun masih berpikir jika mengidentifikasi arah. Berikut adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, aktivitas pendahuluan. Guru memberi salam dan menyapa murid dengan hangat, membiarkan murid bercakap-cakap dengan temannya dengan santai, memberikan ruang sejenak bagi murid untuk menikmati suasana kelas dengan rileks. Berikutnya, memotivasi murid dan menanyakan kehadiran, memastikan semua yang hadir dalam kelas dalam keadaan sehat. Berikutnya, mengenalkan guru tamu kepada murid-murid dan menjelaskan mengapa hari ini saya membawa guru tamu ke kelas. Dan berikutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat harinya anak. Oke. Semangat harinya anak. Pembelajaran inti terdiri dari beberapa aktivitas. Pertama, pembentukan kelompok belajar. Kedua, penjelasan aturan permainan edukasi. Ketiga, pelaksanaan permainan edukasi yang menjadi model pembelajaran dalam memahamkan konsep baru tentang gerak wantah yang dilakukan oleh anggota tubuh sebagai dasar dari gerak tari. Aktivitas selanjutnya menyimpulkan materi, dan terakhir memberikan evaluasi. Pembagian kelompok kali ini, yang pertama, murid memilih kartu bergambar yang berisi gambar kepala, tangan, dan kaki untuk menentukan kelompok murid. Berikutnya, di dalam satu kelompok terdiri dari murid yang memiliki kemampuan membaca dan murid yang tidak bisa membaca. Berikut adalah kartu gambar yang dipakai untuk pembagian kelompok. Nanti kalian akan memilih kartu ini untuk menurun menjadi dasar pengelompokan kalian. Paham ya? Kalian pilih salah satu kartu yang ada di sini. Itu nanti kalian akan menjadikan itu
satu kelompok. Nah, Ibu Dinda boleh bantu. Penjelasan aturan permainan. Permainan dibagi menjadi 3 level kesulitan. Setiap kelompok menyelesaikan setiap instruksi yang merupakan materi atau konsep yang harus dipahami murid. Setiap level memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda untuk memenuhi kesiapan murid yang beragam. Level pertama, murid yang berdiri di ujung sebelah kiri memilih kartu yang berisi gambar yang di dalamnya terdapat gambar gerak tubuh dari anggota badan. Murid pertama memvisualkan kepada murid kedua dan selanjutnya murid kedua dan murid berikutnya menggerakkan anggota badan, kaki, kepala, tangan, begitu seterusnya hingga pada murid yang paling ujung kanan. Saya menjelaskan cara bermain pada game ini dan memastikan seluruh murid memahami aturan permainannya. Murid melihat saya dan guru tamu mendemonstrasikan cara bermain pada game ini. Berikut adalah kartu bergambar yang dimainkan dalam permainan pada level pertama. Dengan kunci jawaban yang pertama adalah kaki berjinjit, kedua tangan mengepal atau menggenggam, ketiga kepala menengok. Paham? Apa Din? Menoleh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Permainan pada level kedua. Permainan ini hampir sama dengan level pertama, hanya memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada level pertama. Murid sebelah kiri memiliki kartu yang berisi instruksi dalam kalimat untuk menggerakkan anggota badan. Murid pertama memvisualkan kepada teman yang berikutnya sehingga membuat murid berikutnya menggerakkan anggota badan, kaki, kepala, dan tangan. Begitu seterusnya hingga pada murid yang paling kanan. Berikut instruction card yang dimainkan pada permainan level kedua. Murid diajak untuk menggerakkan kepala mengangguk, ayo berjalan, dan tangan bertepuk. Kita masuk ke level yang kedua. Ini akan lebih sulit karena ini bukan berupa gambar, tapi berupa kalimat. Berupa kalimat. Kalimat susah. Stop ya. Tiga. Tangan bertepuk. Kembali ya. Tangan bertepuk. Dulu kasih nilai karena unsurnya sebenarnya benar, tapi hanya kembali. Dulu kasih 80 deh. Tangan bertepuk. Tepuk tangan. Masuk ke level ketiga. Murid sebelah kiri memilih kartu yang berisi instruksi dalam kalimat untuk menggerakkan 2 anggota badan sekaligus.
Murid pertama memvisualkan kepada teman berikutnya sehingga murid berikutnya menggerakkan anggota badan, kaki, kepala, tangan, begitu seterusnya hingga pada murid yang paling ujung kanan. Berikut adalah instruction card yang dipakai pada level ketiga. Murid-murid diajak untuk menggerakkan 2 anggota badan sekaligus. Pertama, kaki jalan di tempat dan tangan diayun. Kedua, kaki bergeser ke kanan dan ke kiri dan kepala menggeleng. Yang ketiga, kaki melompat dan kedua tangan tepuk ke atas. Padahal aku hari ini Sudah? Sudah? Yuk. Oke, isi ada dua. Silakan. Gerakan yang pertama. Yuk. Nah, kemana? Oke, kali lagi. Yang kedua. Oh iya, kayak gini. Kayak gini. Ya betul bagus. Jangan menambahkan gerakan yang lain. Memberikan bagus. sakit gue jadi tambah. Caranya apa? Ya, kakinya ke kanan dan kiri. Bisa terus yang lain? Caranya? Ya, dia nggak muncul. Oke. Anggit, Adit. Yang apa? Kanan kiri. Yang kedua? Yang kedua. Nah itu dia nggak menafas. Jadi makanya jago ke temanmu lagi. Coba ini temanya ada. Oke, boleh di sini. Langkah selanjutnya adalah penguatan materi dan asesmen. Dulu ulangi lagi. Tadi kalian sudah menemukan gerak kepala apa aja nak? Kepala apa aja berarti? Enggak ya, itu kan kalau apa tadi yang kepala? Ada 3 berarti masing-masing anggota tubuh tadi yang kalian temukan ada 3. Yang pertama kepala itu apa? Menoleh. Kemudian ada lagi? Apa lagi? Paham? Mengangguk. Kemudian ada lagi ya? Ini bukan menoleh, menggeleng. Menoleh beda ya? Menoleh. Menoleh ke kanan atau ke kiri dan menggeleng. Oke? Menggeleng, menoleh dan mengangguk. Ingat-ingat kepalanya. Masuk pada tahapan terakhir aktivitas inti, yaitu asesmen. Pertama, asesmen yang saya lakukan adalah asesmen for learning. Asesmen formatif yang dilakukan secara diferensiasi dengan merespon kebutuhan kesiapan belajar murid. Murid dibagi tagihan tugasnya ke dalam produk yang berbeda-beda. Bagi murid yang belum bisa membaca, tagihan tugasnya adalah menempel gambar. Bagi murid yang memiliki kemampuan sedang, membuat infografis. Dan bagi murid yang mampu mandiri, membuat narasi sederhana dengan kalimat yang lebih panjang. Aktivitas asesmen pada level pertama yaitu membuat narasi.
Pertama, murid mengkategorikan gerakan-gerakan tubuh yang sudah diketahui sesuai anggota tubuh. Kedua, menyusun narasi sederhana setelah murid berhasil mengkategorikan gerak tubuh seperti langkah pertama. Ketiga, menuliskan narasi ke dalam kertas HVS supaya bisa ditempel di tempat yang tersedia. Aktivitas asesmen pada level kedua yaitu membuat infografis. Murid mengkategorikan gerakan-gerakan tubuh yang sudah diketahui sesuai anggota tubuh. Kemudian membuat infografis sederhana setelah berhasil mengkategorikan gerak tubuh pada langkah pertama. Ketiga, infografis bisa dibuat seperti contoh yang sudah disediakan. Aktivitas asesmen pada level ketiga yaitu membuat tabel gambar. Pertama, murid mengkelompokkan gambar gerak tubuh sesuai dengan anggota tubuhnya. Kedua, murid menempelkan gambar gerak tubuh sesuai anggota tubuh pada tabel gambar yang telah disediakan. Ketiga, amati gambar dengan seksama. Dan keempat, murid menempelkan hasil karyanya di kertas plano yang telah disediakan dengan rapi. Berikut adalah tabel gambar yang sudah disediakan oleh guru untuk diisi oleh murid dan dijodohkan dengan gambar yang sudah tersedia sesuai dengan anggota tubuh masing-masing. Langkah berikutnya adalah menunjukkan hasil evaluasi. Murid diminta menempelkan hasil karyanya di depan kelas. Murid diminta untuk menjelaskan hasil karya masing-masing dengan percaya diri. Selanjutnya, murid diminta memberikan apresiasi terhadap hasil karya temannya sebagai bentuk penilaian asesmen learning. Murid diminta memberikan apresiasi kepada hasil karya temannya dengan memberikan gambar emoticon. Murid bisa mengapresiasi dengan ekspresi luar biasa, sangat suka, biasa saja, atau memberikan ekspresi tidak suka untuk memotivasi teman lain supaya lebih baik ke depannya.
Berikutnya, guru memberikan penguatan dan motivasi terhadap hasil karya murid-murid. Guru memberikan umpan balik dan masukan kepada setiap kelompok, serta memberikan semangat kepada kelompok yang membutuhkan penguatan dan mendampingi kelompok tersebut untuk memperbaiki tugasnya menjadi lebih baik. Aktivitas terakhir adalah aktivitas penutup. Pada aktivitas ini, guru kembali menyimpulkan materi dan mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Dan terakhir, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberikan salam, serta memberikan sedikit permainan sebagai penguatan bagian dari Hari ini berarti kalian senang-senang saja kan? Iya. Tinggal kenapa tidak senang hari ini sekolah? Karena Kenapa? Iya ya. Berarti kalian dulu simpulkan kalian senang hari ini di sekolah, betul? Betul. Kalian semangat hari ini bersekolah, betul? Setelah ini kalian boleh keluar dengan menggunakan tiket keluar. Kalau yang belum bisa mendapatkan tiket itu kalian belum boleh keluar. Tapi sebelumnya dulu tutup dulu pembelajaran hari ini. Stop. Karena waktu sudah habis dulu tutup dulu. Kemudian nanti kalau yang mau keluar menggunakan tiket keluar. Dulu tutup dulu ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh keluar. Tiketnya pertama. Yang kanan ya. Siapa untuk pertanyaan pertama kanan? Chris. Apa tuh? Sebutkan gerakan kepala yang pertama. Menoleh. Oke, boleh keluar Chris. Buya. Oke, yang kedua.